Tambah Ya, terus nih. amin ya Allah. Halo. Lagi sibuk apa nih, Mas Maulana? Panggilannya apa? Mas Lana aja ya? Mas Mas Lana Lana. boleh. Hari Boleh. hari ini sih sibuknya paling garap lagu doang ya karena nanti buat persiapan single baru juga Single. masih review-review buat rilisan-rilisan terdekat lah. Karena hari Jumat besok mau rilis live Skarege terbaru. Jadi teman-teman tungguin aja di Reggae. channel YouTubeku. Oh, Yoi. oh, jangan lupa tuh fansnya ditungguin ya. Jangan lupa streaming, jangan lupa di like, comment, and share. Gitu nggak? Iya betul banget. Bener. Berarti kalau untuk project terdekat ini itu rilis lagu ya, Mas Lana? Rilis lagu hari Jumat nanti rilis lagu duet sama Oci nanti. Duet. Mm-mm. Duet sama Oci. Oke, selain Yoi. itu, selain rilis lagu, ada project lain nggak, Mas, dalam waktu dekat ini? Kalau project paling deket sih paling karena ini nanti lagi nyiapin single terbaru juga, jadi nanti akan ada single duet sama Oci juga. Itu kebetulan lagu ciptaanku. Juga Hmm. ada dua kandidat juga lagu yang bakal dirilis juga. Dan itu juga proses musiknya sih udah selesai, tinggal isi vokal doang. Dan paling yang terdekat nanti yang agak-agak masih 1 bulan lagi lah, yaitu jalan-jalan bareng Event Tour and Travel. Gitu. Dan yang pastinya bareng Oci dong. Bener banget. Oke. Jadi nih Liburan fansnya gitu. boleh banget nih ikutan bareng liburan bareng Mas Lana Iya, dan Kak Oci. Manggilnya apa kalau Oci? Kak Oci atau Mbak Oci biasanya? Oci aja boleh sih. Oci aja ya, karena masih muda, Iya. masih imut-imut gitu. Bulan depan baru Oke. 18 tahun dia. Oh my God, aku jadi merasa sangat tua. Gini, boleh dong Mas Lana kita cerita-cerita nih, kita mundur sedikit nih, gimana sih Mas Lana memulai karirnya nih sebagai penyanyi? Sekarang kan udah jadi penyanyi top nih, lagunya viral Amin, di amin. mana-mana. Awalnya Amin ya Allah, gimana amin. tuh? Sebenarnya apa namanya kita cerita lagi mungkin teman-teman ada yang udah tahu ceritanya, tapi ini sesuatu yang seru untuk diceritakan menurutku. Aku itu nyanyi dari umur 8 tahun, dari kelas kelas 3 SD. Itu aku dulu nyanyi nyanyi dangdut di panggung-panggung hajatan gitu. Terus pada waktu itu kan aku punya abang sampai sekarang, maksudnya aku punya abang yang pada waktu itu memang jago bikin lagu, lagunya bagus-bagus. Dan waktu itu aku nyanyi di depan rumah, direkam pakai handphone gitu dan diupload di Facebook gitu. Terus di Facebook itu rame yang share lagunya. Itu yang pertama dulu itu Dia di Surgamu kan. Jadi aku dulu ngerekam pakai video itu 3 lagu. Dia di Surgamu, Bunda, sama satu tuh ada judulnya Cinta dan Dusta gitu. Kayaknya Cinta dan Dusta deh. Nah, lagu Dia di Surgamu itu mungkin yang bikin orang-orang suka dengan lagunya karena lagu itu menceritakan tentang seorang anak yatim piatu gitu yang rindu sama keberadaan orang tuanya gitu. Jadi pada waktu itu aku masih 8 tahun dan mungkin orang-orang juga ngelihatnya aku mungkin anak yang ada di kisah lagu itu, padahal padahal bukan. Itu kisahnya Mas Angger ambil dari orang lain gitu. Dan dari situ videonya rame di share di mana-mana, terus akhirnya ada juga yang download videonya terus di-upload di YouTube gitu-gitu. Terus akhirnya dari 2011 sampai ke 2014 kalau nggak salah. Itu berarti berapa? 4 tahun ya? 3 tahun ya? 8, 9, 10, 11. Aku umur berapa tahun berarti ya? Pokoknya aku masuk SMP itu aku mulai rekaman ya, akhirnya rekaman. Dan rekamannya juga sama lagu Dia di Surgamu. Sampai akhirnya itu aku dulu ngeband sama Launis Band, itu bandku sama abangku. Launis Band itu dulu rekaman sekitar 22 lagu lah selama 3 tahun. 22 lagu. Nah, 3 tahun 22 lagu. produknya sangat Produktif banget. produktif. Tapi dulu memang aku lebih fokusnya ke rekaman bukan ke manggung gitu. Makanya sekarang kayak apa namanya? Agak-agak susah lah untuk adaptasi ke dunia panggung antara rekaman dan panggung gitu.
Jadi 22 lagu itu akhirnya 2016 itu aku sama abangku kirim demo lagu ke labelku sekarang Teatro Music and Publishing, dan akhirnya diterima lagunya. Akhirnya kita ketemuan sama produser di Lampung pada waktu itu. Terus kerjasama bareng Launis Band itu berjalan 2 tahun sampai 2018. Jadi di Jakarta selama 2017-2018. Terus 2016 2017 sorry. Terus 2018 aku solo karir sampai sekarang. Berarti udah sekitar 5 tahun lah. 5 tahun solo karir, dan banyak juga konsep-konsep musik yang udah aku lewatin. Kayak pertama jalan solo karir itu konsepnya full band, terus sempet akustikan juga, terus full band lagi, terus akhirnya nemu konsep live reggae yang mungkin saat ini digemari oleh banyak orang, termasuk mungkin teman-teman yang nonton pada saat ini. Tapi eh, aku mungkin karena dari awal nyanyi itu suka lagu-lagu Melayu, jadi lebih lebih kena di hati itu lagu-lagu Melayunya sih. Meskipun skaregenya itu bisa aku nyanyiin dengan lagu-lagu Melayu, tapi tetap aja hatinya itu ada di pop Melayu. Jadi sekarang kalau ngeluarin single tetap pop Melayu, nanti akan dirilis lagi versi live skaregenya gitu sih. Itu perjalanan singkatnya lah. Kalau panjangnya kayaknya bisa butuh 2 jam kita cerita ya. Lebih malah. Nanti ya itu ada acara lain lagi tuh. Nanti ada Iya, fan meeting atau gathering gitu ya untuk iya cerita-cerita yang bisa lebih bisa. lanjut lagi. Bener. Nah, ini kan ternyata panjang nih. Ternyata Mas Lana itu dari mulai masih kecil, terus ikut band, terus Ya. solo karir. Nah, itu pasti ada dong suka dukanya. Nggak mungkin kan Mm-mm. perjalanan itu mulus aja gitu. Pasti Bener adalah bener. gitu perjuangannya, susahnya gitu. Mm-mm. Boleh nggak cerita apa sih suka dukanya jadi penyanyi? Kalau suka dukanya sih dulu waktu zaman zaman ngeband sih aku nggak terlalu mikirin suka dukanya ya, karena ngikut aja karena di situ ada Mm-mm. bangku gitu. Tapi kerasanya itu adalah ketika suaraku puber. Jadi waktu itu suaraku kan belum terlalu ngebas kayak sekarang, maksudnya bisa Mm-mm. melengking gitu kan. Jadi bisa nada-nada tinggi gitu. Dulu pas waktu puber itu, masa puber itu, terus suaranya pecah itu sempat stres lah, maksudnya kayak ini gimana biar bisa nyanyi lagi gitu. Mm-mm. Itu sempat stres, terus sempat cari cara gimana biar bisa nyanyi lagi gitu. Terus akhirnya aku sering-sering nonton video di YouTube. Aku ingat banget video-video Coach Indra Aziz itu, vokal coach Hmm, yang biasanya iya, iya, nanganin iya, iya. Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku lihat video Mhm. itu, Tahu, tahu. aku latihan pernapasan diafragma segala macem, sampai akhirnya bisa nyanyi meskipun mungkin dulu itu suaranya tidak, kalau kalau di bahasa vokal itu ada vokal tipis sama vokal tebel gitu. Di dulu itu vokalnya masih tipis banget, tapi sekarang bisa lebih tebel lah suaranya gitu. Dan juga untuk itu juga masih bagian duka ya, maksudnya dukanya juga kemarin 5 tahun ke belakang lah, kita tarik waktu 5 tahun ke belakang, itu juga saat-saat yang menurutku apa ya, berat juga sih, karena waktu itu kita kepetok pandemi juga. Terus tapi untungnya di masa pandemi masih bisa produktif sih pada waktu itu. Tapi sebelum pandemi itu memang kita mikirin eh, konsep musiknya itu memang nggak bisa apa yang kita pikirin itu terus langsung bisa diterima banyak orang gitu. Jadi kita memang harus sering-sering eksperimen. Tapi kan lagi-lagi eh, balik lagi aku kan under label, dan itu ada urusannya sama bisnis gitu. Jadi semua yang ada di kepalaku, musik yang aku pengen segala macam kan nggak, belum tentu bisa diterima semua orang, dan itu pertimbangannya kan harus persetujuan antara label sama aku. Jadi memang penentuan konsep musiknya itu bener-bener apa ya, penuh perjuangan juga, kayak mikirnya juga lama. Terus eh, cekcoknya sama orang-orang produser atas dan lain-lain itu juga banyak, tapi akhirnya bisa ketemu Live Skarege sih, itu titik kebahagiaan sih menurutku, karena dari situ akhirnya semua ada yang namanya titik balik. Ketika lagu Dermaga Biru itu diupload dan trending satu, itu menjadi titik balik buatku, karena akhirnya apa yang aku impikan sedikit demi sedikit itu tercapailah dari situ. Dan
untuk sekarang ini ya lagi berusaha untuk mempertahankan itu, gimana caranya itu tetap konsisten bisa Amin. dijalanin, terus bisa tetap konsisten juga bertahan di industri musik itu, karena kita harus tebel-tebel kuping, kita juga harus banyak-banyak cari referensi, karena kalau kita nggak tebel kuping kita gampang dipengaruhi sama orang, kalau kita nggak nyari referensi juga kita akan stuck di situ-situ aja. Makanya sekarang lebih banyak di situ sih, makanya kadang mungkin ini teman-teman yang nonton kadang suka kesel seharian aku nggak bikin story gitu, padahal lagi mikir ini mau kemana lagi ya arah musiknya, biar kalian nggak bosan, biar kalian ngeliat aku ada sesuatu yang baru gitu-gitu. Jadi ya teman-teman sabar aja ya kalau aku nggak upload story atau nggak ada kabar gitu, karena bukan berarti saya main-main. Serius nih, lagi menggarap musik gitu. Jadi fans nih Iya, harus setia menunggu gitu. Jadi pantengin aja Instagramnya terus walaupun jarang nongol ya Mas ya. iya bener banget. Pokoknya ditunggu karya-karyanya. Iya. Tungguin aja ya teman-teman semua. Nah, kalau misalnya Mas Lana sendiri ini punya nggak sih kayak idola atau role model gitu yang buat Mas Lana semangat, atau orang yang kayak, ih aku pengen banget nih jadi kayak dia gitu. Kalau aku sih kalau untuk di kehidupanku ya, di kehidupanku sih uh, agak sulit ya. Tapi maksudku aku punya punya ini agak buruk ya, agak buruk. Aku tuh ngefans banget sama Kurt Cobain, tapi dia sudah meninggal di umur 27 tahun. Kalau nggak salah 27 tahun. Karena kecanduan narkoba dan lain-lain. Tapi maksudnya yang aku inginkan dari Kurt Cobain adalah uh, ini agak berat nih. Dia itu meskipun dia framingnya adalah begajulan, terus framingnya buruk segala macam, tapi dia masih tetap relevan sampai sekarang. Maksudnya kayak dia punya pengaruh, influence dari dia itu masih sangat-sangat dipakai sampai sekarang. Kayak misalnya dalam hal berpakaian, Kurt Cobain itu dulu dia mungkin aku sempat baca kayaknya sempat diejek lah gitu karena pakaiannya Kurt Cobain itu tadi begajulan gitu. Tapi sampai sekarang pakaian dia itu masih ditiru, kayak mungkin sekarang banyak cowok-cowok pakai kardigan atau pakai baju loreng-loreng. Itu dulu yang berani membawa itu ke permukaan itu salah satunya Kurt Cobain gitu. Jadi untuk role model, bukan kehidupannya ya, tapi maksudnya untuk cara cara dia berpakaian dan lain-lainnya, itu Kurt Cobain menurutku masih relevan sampai sekarang. Dan kalau untuk di dunia musik itu banyak banget sih. Salah satunya ada Post Malone, itu mungkin teman-teman tahu, aku fans sama Post Malone. Itu dibilang rapper juga bukan rapper, tapi dia penyanyi, dan dia juga konsisten bikin album yang menurutku keren sih. Dia juga tidak terpengaruh oleh orang lain, dan mungkin itu bisa jadi referensi teman-teman juga untuk dengerin musiknya karena itu bagus banget dia. Dan perubahan-perubahan dia dari setiap album-albumnya juga menurutku sangat-sangat mengagetkan, tapi mengagetkan yang positif gitu, kayak gila ya, gila ini orang bisa bikin kayak gini padahal album yang kemarin beda gitu. Itu sih paling nggak jauh, Kurt Cobain, Post Malone, terus ada mungkin kalau di Indonesia sih untuk personanya ya ada Ariel Noah lah. So, Nggak rela. Don Juan, Don Juan itu keren. Oke, ini makin banyak nih Mas Lana yang Iya, nonton live kita. Mungkin mau disapa-sapa lagi ini fansnya. Tadi aku sempat halo, baca ada juga yang dari Taiwan. halo Wah, jauh banget nih Taiwan. fansnya memang dari seluruh dunia ya di YouTube. Halo Dek Varo, halo Karisma Putri, halo Aduh, Ian nggak bisa tidur Emil. itu disapa sama Mas Lana. Ternotis. Oci Oke. lagi keluar, lagi gak bisa gabung. Nggak bisa. Hmm. Kalau mau Daripada ketemu nyariin Oci, Oci, boleh. daripada nyariin Oci, mendingan kalian ikut gabung di tour 3 negara bareng Heaven Tour and Travel, karena nanti tanggal 4 sampai 9 Juli itu aku sama Oci bakalan ke Singapura, Malaysia, Thailand. Jadi
kalau Tuh, teman-teman siapa ikut, tuh? kalian bisa bareng-bareng selama 6 hari sama aku sama Uci. Kapan Big deal. Dan lagi? Kapan itu dia, lagi? kapan lagi? Kapan lagi liburan langsung sama Mas Lana dan Bener Gos banget. banget ini. Tuh. Nih kita geser sedikit nih Mas Lana. Udah Oke. ngomongin musik nih, selain bermusik. Mm-mm. Mas Lana nih punya hobi apa lagi sih gitu selain bermusik? Ada nggak sih Mas Lana punya hobi gitu selain bermusik? Kalau hobi selain bermusik sih paling satu pasti main game ya. Aku sekarang lagi senang Ya. main game. Dan karena kemarin ini aku cerita sedikit kayak waktu kemarin aku sama bapak ibu itu alhamdulillah berangkat umroh itu aku ngerasa bahwasanya sekarang jalan-jalan ke luar negeri itu udah semudah itu, udah segampang itu, dan itu yang bikin aku kayak mungkin aku harus sering jalan-jalan kali ya gitu. That's why kenapa sekarang itu lagi seneng jalan-jalan. Dan eh, tadi sih aku baru ngomong ke Oci, insya Allah kali ya. Insya Allah tanggal 10 juga nanti aku mau ke Banyuwangi juga. Tapi habis itu balik lagi karena harus ada kerjaan lagi. Jadi lagi seneng traveling aja lagi. Kepikirannya jalan-jalan terus. Tapi mudah-mudahan Jalan-jalan jalan-jalannya terus ya. menghasilkan sesuatu yang baik ya. Mungkin karya atau apa gitu. Amin, Mudah-mudahan. amin. 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 Berarti nih Mas Lana selain lokal juga suka ya jalan-jalan ke luar negeri ya? Iya, Gitu, suka. kayak Ini tadi karena kemarin. dijelasin. Makanya ini ketika ada kesempatan bisa ikutan tur 3 negara ini menurutku kayak seru nih kayaknya gitu. Iya. Apalagi nih teman-teman untuk tur 3 negara ini kan masih di ASEAN, jadi kita nggak perlu visa, jadi kita bebas visa, hanya butuh paspor aja. Dan Bener. untuk liburan bareng event ini selama 6 hari nih bareng sama Mas Lana, harganya itu murah banget, cuma 5,7 juta aja. Itu kalian udah dapat fasilitas pesawat, dapat hotel, dapat makan, semua transportasi yang ada di sana, jalan-jalan nih jadinya kan sorry banget. Nervous nih, ya kan sama Mas Lana gitu. Kita live-nya sama Mas Lana jadi deg-degan. Kita jalan-jalan bareng nih ada. Nanti Mas Lana bareng siapa aja nih? Selain Mas Lana nanti akan ada siapa lagi dari tim Nanti Mas Lana yang bakalan ikut? Boleh nanti yang di-spill? pasti ada aku, ada Oci, ada Dido, ada juga Mas Randy nanti berempat. Berempat. Berempat Nggak ya. kaleng-kaleng pokoknya. Tenang aja teman-teman, Oci Tenang aja. jagain, tenang aja. Soalnya aku Aman juga pokoknya. aku udah bilang ke ibunya Oci juga kayak kan maksudnya ini aku mau ajak Oci jalan-jalan nih ke luar negeri gitu. Kira-kira bisa nggak gitu katanya. Ya nggak apa-apa, yang penting nggak bertabrakan dengan jadwal sekolah katanya gitu. Jadi Oci bisa ikut dan itu lebih bikin teman-teman mungkin yang pengen ikut dan bisa ikut harus ikut. Ini ada yang komen lagi jadi grogi ya Mbak. Iya nih grogi. Apalagi yang nonton 500-an orang. Oh my god. Masya Allah. The power of Maulana Ardiansyah. Iya. Oke nih, jadi nanti kita bakalan liburan bareng selain sama Mas Lana, nanti juga ada Oci yang liburan bareng kita ke 3 negara. Jadi 3 negara. Jadi kita tuh liburan gak cuma ke 1 negara teman-teman, tapi nanti teman-teman bisa langsung dapat Singapura, dapat Malaysia, dapat Thailand. Buat yang suka nih ngumpulin cop paspor, itu boleh banget ikut karena Itu nanti kita bakalan itu aku juga sangat hobi. Kalau lagi buka paspor terus kayak ada cap dari mana gitu kayak wah ya keren banget ya, karena cap dari negara masing-masing negara itu beda-beda kan, jadinya kayak melihatnya kayak wah seru ya gitu. Bener banget. Aku kalau orang deg-degan masuk imigrasi, kalau aku seneng karena nungguin di copnya tuh sama petugasnya. Oh my god, dapet cop baru lagi gitu, happy banget. Aduh, ya ampun, udah 600 itu Mbak. Wah, iya nih. Wah, ada 607 orang nih yang lagi nonton live kita. Nah, aku mau kasih tahu juga nih info. Selain kita ngobrol-ngobrol gini, kita juga mau bagi-bagi giveaway. Jadi, ya teman-teman bisa screenshot aja live ini, lalu nanti dijadiin story dan tag Event Travel. Nah, nanti apa sih giveaway-nya itu? Giveaway-nya itu potongan sebesar Rp200.000 buat yang mau ikutan tur tanggalnya Maulana ini kan tanggal 4 sampai 9 Juli ya kan Mas? Betul. Kita nanti berangkat tanggal 4 sampai 9 Juli.
Tapi Hivan juga punya tanggal-tanggal lain. Jadi nanti kalau misalnya kakaknya menang giveaway, vouchernya itu bisa digunakan untuk di tanggal lain juga, seperti itu. Jadi nanti akan ada 2 orang pemenang yang akan mendapatkan voucher sebesar Rp200.000 gitu. Betul. Jadi Wah, teman-teman bisa. jangan lupa ikut, yang punya rezeki, yang punya keinginan, dan yang pengen bareng-bareng sama aku sama Oci selama 5-6 hari ini. Jalannya kapan lagi? Ditanya nih Mas, ntar bikin vlog nggak? Katanya gitu. Pasti Ada rencana bikin vlog? dan bukan cuma vlog Di-spill aja, nggak nih? nanti ada rencana kita mau bikin video klip juga di sana. Jadi doain aja teman-teman, dan mungkin yang ikut juga pasti akan bisa lihat proses bikin video klipnya, meskipun tidak bisa full ikut. Jadi jangan lupa daftar. Teman-teman jadi saksi nih. Jadi saksi pembuatan video klipnya Mas Lana. Betul. Dan Oci. Kapan lagi? Jarang-jarang kan bisa ikutan. Apalagi nanti kalian bakalan satu bus, satu pesawat yang dari Jakarta, satu hotel juga. Nanti bisa sarapan bareng di hotel, makan malam bareng. Kapan lagi? Bareng Maulana selama 6 hari. Kalau nonton konser tuh paling cuma 1 jam, 2 jam. Kalau bareng kita di Hivan nanti akan ketemu Mas Lana. Ya enggak 24 jam sih, cuma kita akan pasti lebih dari 12 jam tuh sehari ketemu Mas Lana selama 6 hari. Jadi buat teman-teman yang ada rezeki dan ada keinginan, yang belum ada rezekinya juga kita doain semoga semuanya mendapatkan rezeki, semoga mendapatkan rezeki yang banyak. Amin. Dijaga. Oke, bentar nih. Mas Lana ini ya tolong jaga kesehatannya ya, jangan sampai sakit. Nanti fansnya banyak yang sedih. Masya Allah, amin. Makasih ya. Bagi-bagi vitaminnya buat kita. Oke. Kalau gitu, ini kita udah setengah jam nih ngobrol-ngobrol sama Mas Lana. Mungkin Mas Lananya punya kesibukan lain, jadi mohon kita mohon undur diri dulu. Ya, aku juga mau ngingetin, event ini juga event yang jarang, karena ini juga aku baru pertama kali dapat event jalan-jalan kayak gini. Terlebih lagi teman-teman bisa ikutan, jadi jangan sampai dilewatkan lah, karena eventnya masih sebulan lagi, tapi teman-teman juga bisa daftar lebih cepat lebih baik. Benar. Oh iya, kita juga mau info ini karena kan Juli itu high season. Kebetulan memang Indonesia kan lagi liburan. Jadi ada kemungkinan untuk harga turnya ini akan naik gitu. Makanya teman-teman yang udah punya rezeki bisa untuk DP dulu ke kita. Jadi nanti kalian udah yang penting booking seat dulu. Nanti untuk cicilan kedua dan pelunasan itu nanti bisa di minggu-minggu selanjutnya. Dan jangan lupa ikutan giveaway kita. Potongan 200.000. Udah jalan-jalan sama Lana, sama Oci dapat potongan 200.000, kapan lagi kan? Mungkin gitu aja ya. Mas Lana, terima kasih banyak. Jangan lupa follow Heaven Tour and Travel, dan kalian juga bisa lihat traveling menarik yang ada di sini. Benar, boleh nih cek-cek dulu keseruan, chat admin juga minta itinerary yang spesial gestarnya Maulana, boleh banget langsung aja chat admin sekarang, walaupun udah nggak jam kerja pasti akan tetap dibalas. Oke, jangan lupa ya teman-teman semua di screenshot dan dijadiin story, jangan lupa tag Hivan Travel gitu. Makasih banyak ya Mas Lana atas kesempatannya nih, sangat berharga. Thank you so much. Semoga kita nanti diberikan kesehatan. Amin. Jadi semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin. Kalau gitu semua. Karena waktu Maulana sangat berharga. Kita akhiri dulu. Iya. Boleh bye-bye dulu sama fans-fansnya semua. Bye semuanya, sehat selalu. Bye-bye semuanya. Dari aku ya. Kita lagi bikin. Jangan lupa, bentar lagi mau rilis lagu. Thank you semuanya. Siap. Assalamualaikum. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman, udah selesai nih kita live bareng Maulana. Aku mau minta maaf nih buat semuanya kalau misalnya ada salah kata ataupun salah-salah dalam bicara.
Aku minta maaf. Dan jangan lupa teman-teman semua yang tadi, kalau udah di screenshot, bisa dijadiin story ya, karena kita akan ada potongan Rp200.000 bagi pemenangnya gitu. Jangan lupa kalau mau jalan-jalan bareng Maulana, bisa ikut di tanggal 4 sampai 9 Juli. Itu kuotanya tinggal 20 orang lagi. Jadi cepetan buruan malam ini daftar DP, nanti kalian akan jalan-jalan bareng Maulana selama 6 hari. Kalau gitu, aku mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.